Rubrik kabar di channel Mitra Indonesia kali ini membahas tentang gereja adalah industri dan gereja dapat di-franchise. Setelah pandemi, umat Kristen mulai kembali bergereja secara offline. Gereja-gereja kembali penuh. Fakta itu, channel Mitra Indonesia berbincang dengan salah satu gembala Jemaat, juga tokoh gereja Pantai Kosta, dan memiliki latar belakang dunia bisnis yang sukses, yaitu Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Kristen kan keluarga, komunitas. Jadi mereka sudah ada yang punya kerinduan untuk kumpul-kumpul lagi. Sebagian besar jemaat, apalagi kalau jemaat yang memang udah lahir dari gereja itu, mereka punya kerinduan untuk datang beribadah kembali onsite. Dulu pada waktu diketemukan teknologi DVD, kemudian makin canggih dengan adanya Blu-ray orang berpikir bioskop ini pasti kosong karena di rumah home theater udah begitu canggih, ya kan, nggak beda dengan bioskop, soundnya, gambarnya tapi kenyataannya enggak, karena mereka penonton itu mencari bukan hanya gambar, bukan hanya suara yang bagus, tapi ambiennya, tetapi environment-nya, suasananya. Nah, banyak orang bilang bahwa setelah pandemi, Roh Kudus nggak lagi bekerja di rumah-rumah, dia balik lagi ke gereja. Jadi silahkan, dan saya bisa mengaminkan juga. Karena dulu waktu pandemi, saya harus akui, orang yang ibadah online itu ibadahnya seperti di gereja. Mereka pakai baju putih, pakai sepatu, pakai dasi, kumpul sama-sama anak-anak atau sama keluarga, ya, menghadap ke televisi, ya, ke TV, dan ikut ibadah streaming dari gereja. Kalau sekarang orang nonton ibadah online, beda lagi, pakai celana pendek gitu kan, sambil makan kacang. Artinya Ibrani 10 ayat 25 katakan, saya baca aja lah supaya gampang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, firman Tuhan aja katakan kita kembali datang beribadah pada kesempatan yang sudah Tuhan berikan supaya kita semakin giat menjelang hari Tuhan. Banyaknya umat Kristiani datang ke gereja di hari-hari ibadah. Ternyata ada yang melihat itu sebagai peluang untuk membuka tempat ibadah baru. Apa daya tariknya? Sampai banyak orang, tanda kutip, mau buka gereja atau tempat ibadah baru? Ya pasti akan banyak alasan mereka, ya kan? Tapi kelihatannya dengan pandemi itu, yang disebut komunitas itu akan makin tajam. Ada istilah bahasa Inggris katakan the bird with the same feather flock together. Ya, burung-burung yang warnanya sama itu ngumpul sama-sama. Nah, sekarang ini makin terasa, ya, keakuan kelompok itu makin terasa. Alasan yang kedua adalah jarak. Kalau dulu orang ke gereja nggak melihat jarak, sekarang udah akibat pandemi mereka memperhitungkan, karena dulu itu pandemi selama 2-3 tahun itu melatih jangan pergi jauh-jauh. Jadi terutama yang jemaat dari tempat yang jauh mereka mencari gereja-gereja yang dekat. Oleh sebab itu ada peluang untuk gereja-gereja baru. Apakah itu cabang dari gereja lama atau juga dari sinode-sinode lain. Apakah memang itu hanya sebatas yang namanya mempertajam komunitas alias kelompok satu warna berkumpul? Atau gereja saat ini sudah dilihat sebagai industri atau tempat mencari uang, alias bagian dari namanya buka usaha? Tergantung kita mau lihat dari mana, ya.
Jadi kalau itu dilihat sebagai industri ya bisa aja. Bahkan lebih gampang dilihat sebagai franchise. Ya, bisa aja gitu kan. Franchise itu punya brand. Nah, brand ini di-franchise-kan, ya bisa dibawa apa saja badan hukumnya, ya. Tapi mereka memiliki brand yang sama gitu kan. Dan biasanya manusia itu, customer itu mencari brand, ya. Jadi begitu gereja itu nge-branding, itu dimanapun dia buka, brand itu kuat, menarik. Memang secara gereja itu menguntungkan gitu kan. Biarpun kalau kami melihatnya secara penginjilan, pemenangan jiwa itu sesuatu yang memprihatinkan. Dengan berbagai cara dalam tanda kutip yang melibatkan ilmu marketing, memang segala sesuatu bisa di-branding. Apalagi gereja, karena gereja kan punya umatnya. Kalau dalam ilmu marketing kan punya customernya, ya kan? Jadi gampang sekali untuk di-branding. Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman mengiyakan bahwa gereja sekarang tidak sebatas tempat penginjilan, tetapi juga sudah menjadi ladang untuk mencari nafkah. Dalam tanda kutip bisa katakan iya. Ya. Dan kita harus akui setiap sinode pun berusaha membranding dirinya. Ya, dengan berbagai istilah gitu kan. Sekali A tetap A gitu kan. Bahkan ada pengajaran sinode yang bilang tanpa melewati sinode itu nggak akan bakalan masuk surga dan seterusnya gitu kan. Ya kan, itu kan hanya sistem marketing untuk membranding supaya orang itu loyal terhadap brand itu. Sehingga kalau mereka pindah dari kota ke kota, mereka akan cari brand yang sama. Selain itu, Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman tidak mengelak kalau penggembalaan gereja bagaikan perusahaan, yang ketika orang tua sudah tidak mampu, maka akan diturunkan kepada anak. Intinya, penggembalaan jemaat sudah bagaikan tempat usaha untuk mendapatkan uang dan keuntungan. Ya, itu juga bisa dilihat dari berbagai sudut. Sesungguhnya Alkitab tidak melarang hamba-hamba Tuhan mencari nafkah dalam penginjilan, ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Paulus pernah katakan begitu. 1 Korintus 9 ayat 13-14 katakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi itu merupakan hak sesungguhnya daripada para hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, gembala apapun jabatannya, ya, untuk mendapatkan upah, mendapatkan penghasilan dari pemberitaan Injil itu, karena mereka disebut pemberita Injil. Kalau di profesi, ada profesi dokter, wartawan, profesi apa, mereka hidup dari profesinya. Dokter hidup dari profesinya, wartawan dari profesinya, guru dari profesinya. Nah, gembala masa hidupnya dari penghasilan yang lain, mestinya juga hidup dari profesinya, ya. Kalau di dalam dunia sekuler, semua profesi itu bekerja keras dengan tujuan yang namanya upah, gaji. Prestasi mereka naik, gaji mereka naik. Dalam pelayanan, karena kita semua adalah hamba, jadi kita percaya bahwa upah itu datangnya dari bos di atas segala bos. Bukan dari sinode, bukan dari... Jadi Tuhan yang memberikan berkat. Oleh sebab itu gereja-gereja aliran Pentakosta merasa semua penghasilan gereja itu milik gembala. Nah, begitu gereja itu menjadi besar, makanya gembalanya itu hidup berkelimpahan. Ya, semua persepuluhan itu menjadi milik gembala. Betul, pada waktu mereka sedang merintis dari awal, itu aja nggak cukup untuk menghidupi gitu gembala itu dan keluarganya. Nah, seringkali
khususnya gereja-gereja aliran Pentakosta, menjadi masalah setelah gereja itu memiliki aset dan penghasilan lain. Nah, itu yang mulai jadi masalah, seperti istilahnya ada seperti perusahaan gitu. Bahwasanya itu nanti diwariskan kepada anak dan istri dan keponakan, cucu, itu tergantung dua hal. Pertama, dasar Alkitabnya memang ada. Ya, keturunan Lewi itu mendapat hak prioritas. Ya kan, anak-anak Harun tetap melayani di Bait Allah. Ya. Oleh sebab itu, pada waktu saya jadi ketua umum, orang mempersalahkan, lu nggak keturunan Lewi kok bisa jadi ketua umum. Itu masalahnya gitu kan pada waktu itu. Jadi disinggung ke arah sana. Yang kedua adalah aturan dari organisasinya, sinodenya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya bilang apa gitu kan. Kayak di sinode kami itu diatur bahwa suksesi itu berdasarkan 3 prinsip awal. Pertama, kalau gereja itu dirintis oleh gembala itu, maka suksesinya akan kepada istri dan anak-anak. Selama mereka mau meneruskan pelayanan di gereja itu. Kalau tidak, itu diserahkan kepada sinode, majelis daerah, majelis pusat. Yang kedua, gereja yang dibangun oleh majelis daerah dan ditempatkan pendeta di sana, maka suksesinya itu ada di bawah kekuasaan majelis daerah. Yang ketiga, majelis pusat yang bangun, yang merintis daerah baru dan sebagainya, kembali kalau suksesi pun ditentukan kebijaksanaan dari pusat. Kesimpulan, bila ada yang berpendapat penggembalaan gereja sudah menjadi industri atau sudah menjadi tempat usaha bagi pendeta-pendeta untuk mencari nafkah, kembali itu tergantung daripada gembalanya. Ya, apakah itu memang murni panggilan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk mengembalakan, atau memang untuk mencari nafkah. Yang saya lihat, ya saya amati, seringkali masalah itu datang di generasi kedua. Ya, jadi waktu ayahnya mengembalakan gak terlampau banyak masalah. Tapi nanti setelah meninggal, apalagi ibunya meninggal, maka terjadi masalah di anak-anaknya. Yang saya seringkali nasihatkan kepada para gembala, ada 2 ya. Yang diperebutkan itu adalah pengembalaan dan asetnya, gereja, bangunan, dan sebagainya. Ini 2 hal ini sesungguhnya sebaiknya gereja memisahkan antara pengembalaan dengan aset. Ya, kalau itu aset dimiliki oleh keluarga gembala itu nggak terlampau susah. Tapi kalau aset yang dimiliki rame-rame, jemaat juga punya saham istilahnya kan, punya andil waktu pembangunan. Nah, ini akan jadi masalah ke depan. Saya seringkali katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang punya anak banyak, supaya anak-anak itu dididik pendidikan yang baik dan mulai dilepas untuk mereka mencari nafkah, tidak tergantung dari pengembalaan. Ya, kalau anaknya 5, mereka semua hidupnya dari kolektor pengembalaan itu. Ini yang jadi masalah kalau orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya mempersiapkan cuma 1, yang lain udah kerja, ada yang jadi dokter, jadi apa, itu saling mendukung, bahkan gereja itu makin bertumbuh. Jadi kembali bagaimana sinode itu juga bisa mengarahkan pada gembala-gembala lokal untuk menghindari masalah. Dan kemudian di ujung-ujung yang saya amati, gereja itu tidak lagi memperhatikan pengembalaan. Bahkan saya punya kesan gembala berikutnya itu berusaha untuk mengusir jemaat supaya cepat-cepat bisa dijual itu gereja. Kalau sudah nggak ada pengembalaan kan tinggal asetnya. Dan biasanya aset yang dulu dibeli sama orang tuanya cuman sekian puluh tahun kan nilainya udah sangat tinggi. Jadi kalau istilah industri itu, kalau menurut saya itu
dilontarkan oleh teman-teman yang rada nyinyir terhadap gereja-gereja tertentu aja. Sesungguhnya gereja itu adalah pelayanan sesuai dengan apa yang ini kan. Panggilan pelayanan itu, pelayanan umat, pelayanan jiwa-jiwa, pelayanan mereka yang masih dalam kegelapan. Dan intinya seperti yang Matius katakan, Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Karena istilah gereja yang pertama kali di perjanjian baru itu pada waktu Tuhan yang jadi istilah gerejaku itu kita percaya gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang milik Tuhan, banyak di mana Tuhan yang menjadi gembalanya di gereja itu.